Baru saja kita dengarkan bersama, Prabowo Subianto bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kenapa begitu tiba-tiba? Dan seperti apa pandangan dari pengamat politik? Kita langsung saja menanyakan ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, bagaimana tanggapannya setelah melihat hal yang mendadak ini? Iya, pertama pengumuman soal Gibran yang kemudian akhirnya diputuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto ini kan sebenarnya menebalkan keyakinan publik bahwa sosok yang sejak lama yang sebenarnya sudah bisa dipastikan berdampingan dengan Prabowo itu the one and only Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Karena begitu banyak variabel yang sebenarnya bisa kita tangkap bahwa hanya Gibranlah sebenarnya yang diinginkan oleh Prabowo Subianto. Yang pertama, sudah begitu banyak ya spanduk, baliho, billboard-billboard yang memasang foto Prabowo Subianto dan Gibran ya. Sejumlah pengurus Partai Gerindra misalnya di sejumlah daerah memang menyuarakan ada inspirasi dari mereka bahwa Gibran sangat layak untuk dipinang berdampingan dengan Prabowo Subianto. Dan pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa begitu banyak relawan-relawan politik Jokowi yang mendeklarasikan dukungan terbukanya kepada Gibran untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Tentu puncak dari kulminasi dari semua itu ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review soal syarat pencapresannya, yang kemudian dianggap sebagai pintu masuk bagi Gibran untuk bisa maju di 2024. Praktis setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, saya selalu mengatakan hakul yakin 100% bahwa Gibranlah yang akhirnya akan diputuskan untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang akan, bukan dengan yang lainnya. Kenapa kemudian terkesan buru-buru dan malam ini diumumkan? Saya kira ini untuk menjawab teka-teki publik sebenarnya soal siapa pendamping Prabowo Subianto. Kalau kita yang sering mendapat bocoran dari teman-teman aktivis, dari teman-teman media, kita juga mendengar dari pagi bahwa malam ini secara internal akan diputuskan. Minimal di internal koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto sudah muncul satu nama yang mengerucut pada Gibran, dan itu akan diumumkan di Kertanegara. Malam ini persis informasinya. Konon besok juga akan dideklarasikan di mana ada Gibran, ada Prabowo, muncul ke publik sebagai pasangan yang akan bertanding di 2024, tentu berhadapan dengan Anies Baswedan Muhaimin, kemudian Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saya kira di situ poinnya, Mbak. Ini sudah terang benderang betapa Gibranlah yang kemudian menjadi pendamping Prabowo Subianto. Terlepas dari kegaduhan, terlepas dari kekacauan politik belakangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ya memang harus kita akui Mas Gibran ini hebat dan mantap lah. Kan mengalahkan nama-nama besar di sekitarnya Pak Prabowo Subianto. Pak Erik lewat, Erlangga lewat, AHY lewat, Yusril Ihza Mahendra lewat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian selalu membuat tanda tanya publik bahwa Mas Gibran ini terlepas apapun posisinya menaklukkan nama-nama besar untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Padahal Erick Thohir itu kan elektabilitasnya sampai ke puncak, sampai ke langit bahkan. Elektabilitasnya bahkan disurvei kalau dipasang-pasangkan Prabowo itu jauh lebih mantap dan lebih kuat dengan Erick Thohir. Prabowo juga lebih mantap dan hebat kalau dipasang-pasangkan dengan Bu Hovifah. Dengan Ridwan Kamil juga mantap yang notabene-nya kader Golkar. Tapi in the end of the day-nya, persoalan siapa cawapresnya Prabowo, ini kan bukan domain publik, tapi sudah menjadi domain para elit-elit politik yang ada di sekitar Prabowo Subianto, terutama ketua umum partai. Saya kira di situ posisi saya. Tadi sempat kita juga dengar ketua umum semua yang ada di situ ya pada bilang kalau mereka sudah satu suara. Apa yang menyebabkan akhirnya mereka sepakat nih kalau dari pandangan matanya Mas Adi? Dua hal. Pertama, memang semua partai politik ya, kecuali Demokrat, sejak awal yang mendukung Prabowo Subianto merasa satu tarikan nafas politiknya dengan Jokowi. Golkar, PAN, dan Gerindra selalu menyatakan bahwa mereka adalah timnya Jokowi. Golkar, PAN, dan Gerindra sejak awal mereka selalu mengatakan menjadi bagian dari orkestrasi politik dari Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketiga partai ini plus Partai Demokrat tentu saja yang baru saja bergabung itu tegak lurus.
Ketika Gibran kemudian diumumkan sebagai pendamping Prabowo Subianto, karena apapun, Gibran itu adalah replika politik dari Jokowi. Gibran itu bukan hanya wali kota Solo, tapi adalah sebagai representasi politik dari Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian partai-partai politik pendukungnya Pak Prabowo Subianto nggak ada yang protes, tak ada resistensi dan tak ada penolakan, karena mereka sejak awal sudah menyatakan dirinya sebagai bagian dari timnya Jokowi. Jadi mereka kemudian sangat terbuka, entah perasaan suasana hati mereka, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas ini adalah realitas politik yang sudah diputuskan bahwa Gibran adalah sosok yang kemudian sudah diumumkan sebagai calon wakil presiden untuk bersandingan dengan Prabowo di Pilpres. Itu yang saya bilang bahwa ada elemen of surprise Gibran yang diputuskan, karena dari segi pengalaman, dari segi umur tentu saja dibandingkan dengan nama-nama yang lain relatifly agak sedikit kurang. Tinggal nanti diuji apakah setelah diumumkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto, Gibran relatifly bisa memberikan insentif politik kepada Prabowo Subianto atau justru sebaliknya. Hanya waktu dan kerja politiklah yang akan membuktikan segala-galanya. Ya, Mas Adi, tadi kan apa namanya terkesan terburu-buru, kemudian tadi apakah hari ini dideklarasikan, nggak besok gitu kan, karena memang baru hari ini gitu, tadi Presiden sudah merestui gitu Gibran untuk menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Apakah karena restu dari Jokowi? Ya saya kira pertama ini untuk mengamputasi sepertinya soal kesimpang siuran siapa calon wakil pendampingnya Prabowo Subianto, karena beberapa waktu yang lalu muncul kembali nama Erick Thohir, bahkan muncul nama Profesor Dr. Yoh Srileh Samahendra, SKCK-nya bocor kemana-mana, seakan-akan publik ini tidak terkonfirmasi secara pasti soal siapa pendampingnya Prabowo Subianto. Dengan pengumuman malam ini yang terkesan mungkin banyak publik yang tidak tahu, kira-kira begitu, ya ini tentu untuk mengakhiri spekulasi bahwa Gibran lah yang jadi wakilnya Prabowo, bukan yang lain. Yang kedua tentu sepertinya memang butuh statement dan kode yang cukup nyata dari Presiden. Karena Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat ini kan satu tarikan napas politiknya dengan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian malam ini juga dibubarkan, kan tak lama setelah Jokowi mengatakan sebagai bapak, sebagai orang tua, memberikan restu dan dukungan kepada anaknya yang maju di 2024. Ya saya kira sederhana itu saja politik kita. Dan ini tidak perlu lagi untuk ditutup-tutupi, karena apapun ya, Gibran ini adalah presiden. Udah itu aja judulnya. Tapi kenapa Mas Gibran nggak ada gitu, nggak kelihatan di deklarasi malam ini, padahal harusnya hadir ya begitu. Ya, ini sepertinya adalah pengumuman di internal koalisi partai. Partai-partai pendukungnya saja yang hadir, ketua umum dan sekjen. Apalagi Gibran sebelumnya sudah melakukan safari politik ke ketua umum partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Di Golkar dideklarasikan kemarin, setelah itu kemudian bertemu dengan ketua umum PAN Pak Zulhas, setelah itu kan juga langsung roadshow kan, ketemu dengan partai-partai yang lain sekalipun tak lolos parlemen seperti Partai Gelora, kan fotonya dipampang gitu ya. Di mana Partai Gelora ketua umum mereka Anies Pata, ada Fahri Hamzah juga bertemu dengan Gibran. Kemudian yang terakhir yang teranyar sore ketika bertemu dengan Partai Demokrat, ini sepertinya safari politik yang dilakukan oleh Gibran untuk memastikan Gibran itu ingin maju di 2024. Tentu butuh komunikasi dengan ketua umum partai pendukung Prabowo Subianto. Jadi ini yang menurut saya hanya sebatas pengumuman di internal partai, ketua umum partai dan sekjen partai. Sepertinya formalnya besok seperti bocoran yang disampaikan kepada publik entah pagi atau siang, konon besok akan dideklarasikan secara terbuka Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pasangan capres KIM Koalisi Indonesia Maju ya, sebagai bagian dari kontestan di Pilpres yang akan berhadapan-hadapan dengan Ganjar, berhadapan-hadapan dengan Pak Anies Baswedan. Tapi kan sebenarnya semenjak isu ini muncul sebelum akhirnya dideklarasikan, ini kan sudah banyak menuai pro dan kontra gitu. Tadi artinya apakah Koalisi Indonesia Maju sudah siap menghadapi itu semua gitu, segala resikonya gitu ya? Ya saya kira Koalisi Indonesia Maju pastinya sudah menghitung betul ya plus dan minusnya ketika menjadikan Gibran sebagai pendamping mereka. Kalau mau jujur memang ini pilihan politik yang tidak populer karena begitu banyak mendapatkan proses dan resistensi terutama dari kalangan pegiat demokrasi, kelompok-kelompok kritis dan kelompok-kelompok civil society, terutama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat capres dan cawapres yang dilakukan uji coba judicial review oleh perorangan kan, dan itu dikabulkan. Sejak saat itulah kemudian seakan-akan
ada privilege, ada karpet khusus yang dibentangkan kepada Mas Gibran untuk bisa maju di 2024. Kan begitu jalan ceritanya. Sejak saat itulah kemudian tensi, resistensi, kemudian stigma negatif selalu berdatangan. Tapi seringkali memori masyarakat kita itu pendek ya gitu ya. Lupa bahkan tidak tahu dengan apa dan peristiwa politik yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, yang paling keras dan kritis sampai hari ini ada kelompok-kelompok kelas menengah ke atas, kelompok yang pro demokrasi, gerakan civil society, para aktivis-aktivis politik seperti mahasiswa dan NGO-NGO, mereka lah yang terus kemudian membangun satu narasi bahwa ini adalah salah satu fenomena politik yang tidak lazim, cenderung dipaksakan, bahkan secara moral politik ini juga bisa dianggap sebagai sebuah cacat dan berbahaya dalam tanda kutip, terutama pada tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi bukan hanya bicara hari ini tentang syarat capres dan cawapres. Ke depan Mahkamah Konstitusi itu bicara tentang konflik pemilu, pileg dan pilpres, bicara juga tentang konflik pilkada. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi tidak dipercaya misalnya oleh publik, bukan tidak mungkin, ini bahaya. Karena Mahkamah Konstitusi adalah tempat di mana orang-orang bersengketa terkait dengan nasib politik mereka, pilpres, pileg dan pilkada. Jadi wajar kalau kemudian saya sebut ini sebagai satu pertaruhan politik yang cukup luar biasa. Yang kedua tentu, kenapa akhirnya Gibran yang dipilih? Bagi saya sederhana, karena beliau anak presiden. Ada satu keyakinan bahwa karena Mas Gibran ini anak presiden, maka relawan, tim sukses, dan kemudian pemilih-pemilih Jokowi itu terafiliasi, hijrah dan migrasi menjadi bagian dari Gibran. Tentu tesis itu yang ingin dibuktikan oleh kubu Prabowo Subianto, bahwa semua pendukung Jokowi yang merasa tingkat kepuasannya di atas rata-rata itu otomatis akan pindah ke Mas Gibran Rakabuming Raka. Tesis inilah sebenarnya perlu diuji nanti. Apakah tesis ini betul atau justru sebaliknya melesat? Karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa elektabilitas itu tak bisa diwariskan. Elektabilitas itu butuh kerja nyata, butuh kerja yang konkret untuk mendatangi masyarakat supaya mereka datang ke TPS. Apapun judulnya, Gibran itu bukan Jokowi, popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata gitu ya, di mana portofolio politiknya mentereng. Ini yang saya sebut bahwa sekalipun Gibran dipasangkan dengan Prabowo sebagai anak presiden, tapi butuh kerja-kerja yang ekstra dan sangat luar biasa. Mas tadi kalau kita ngomongin soal PDIP gimana nih? Karena sekarang kan Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, politisi PDIP. Kalau yang tampak di permukaan tentu antara Jokowi, kemudian Gibran dan PDIP sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya justru menangkap di panggung belakangnya ya sudah selesai. Ini sudah tak ada lagi yang bisa diperbaharui, tak ada lagi yang bisa disatukan karena apapun ya Jokowi sudah merestui Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto yang itu artinya secara hati, secara pikiran dan secara politik Jokowi dan Gibran ya sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kan agak sumir kalau kemudian ada anggapan bahwa PDIP tidak keluar, Jokowi tidak keluar dari PDIP, tapi pada saat yang bersamaan Mas Gibran yang notabene-nya kader PDIP juga maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Pasti saya membaca ini hubungannya sudah selesai, hubungannya juga rumit, dan bahkan potensial akan sedikit panas ke depan ya, karena tentu saja PDIP merasa terpukul dengan ini semua. Bagaimana mungkin sosok seperti Pak Presiden yang sudah hampir 22 tahun bersama, mulai dari Solo, kemudian Jakarta, Presiden 2 kali, itu kemudian harus sirna hanya gara-gara beda pilihan politik, gara-gara beda pilpres di 2024 yang akan datang. Saya kira di situ, Mbak. Nah, ini yang bikin kita semua juga penasaran karena gini Mas Adi, kan semenjak ada isu Gibran akan menjadi bacawa pres, kemudian muncul lagi Kaesang yang sudah menjadi ketum PSI. Nah, ini kan muncul akhirnya ada isu-isu dinasti politik. Bagaimana akhirnya Presiden Jokowi bisa menampik semuanya? Ya, dua hal. Pertama, politik dinasti itu atau politik kekerabatan itu adalah bagian dari fenomena demokrasi. Di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat itu begitu banyak politik dinasti tumbuh subur ya. Tapi rata-rata politik dinasti mereka kan ajak ya, tidak ujuk-ujuk kemudian langsung ke jantung kekuasaan. Oleh karena itu, yang menjadi sorotan sebenarnya dalam konteks politik dinasti di Indonesia itu tentu tidak terlepas dari semua proses yang ada. Kadang apa namanya yang disebut dengan ada privilege semacam karpet merah atau karpet kuning yang diberikan secara instan tanpa proses kaderisasi yang mapan.
Kalau anak-anak presiden misalnya sejak awal itu menjadi kader partai, ikut kompetisi partai, jadi pengurus partai, kemudian tiba-tiba jadi ketua umum ataupun jadi calon pejabat publik, saya kira nggak ada persoalan. Yang ramai itu karena ada proses-proses instan. Orang tidak meributkan Ibas, anaknya SBY yang jadi anggota dewan berulang kali, karena Ibas sejak kecil sudah masuk partai politik. Memang politik dinasti, tapi politik dinasti yang semacam ini dianggap positif. Karena mengajari anaknya belajar politik itu sejak dia merangkak, sejak dia baru melek dan kemudian diajarkan dengan nilai-nilai politik. Puan juga tidak dipersoalkan sebagai bagian dari politik dinasti yang buruk. Karena Puan belajar politik sejak Megawati merintis partai ini sejak Orde Baru. Itu yang kemudian tensinya sekalipun politik dinasti itu agak positif. Begitupun dengan keluarga-keluarga yang lain. Yang negatif itu kalau kemudian prosesnya ujuk-ujuk dan langsung terjun langsung ke jantung kekuasaan. Tidak pernah punya pengalaman, belum pernah jadi pengurus partai, tiba-tiba jadi ketua. Itu saja sih sebenarnya, karena masyarakat kita sesuatu yang instan itu dianggap negatif. Tapi ya saya kira seperti Mas Kaisang misalnya, kalau bisa membuktikan PSI lolos ke Senayan, saya kira soal politik dinasti itu akan hilang dan akan sirna. Artinya apa? Mas Kaisang itu sudah bisa menjawab keraguan publik, sekalipun nggak punya pengalaman politik, tapi mampu meloloskan PSI ke parlemen. Begitupun dengan Gibran. Gibran misalnya harus bisa membuktikan kepada publik, bukan hanya kapasitasnya sebagai anak presiden, tapi kalau punya narasi besar, punya komitmen moral politik yang cukup luar biasa, punya integritas ke depan, itu bisa ditunjukkan kepada publik. Saya kira soal politik dinasti itu akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, tuduhan politik kekeluargaan, tuduhan politik dinasti hanya bisa dihilangkan dan hanya bisa dibungkam dengan kerja-kerja nyata yang konkret dan terukur. Tentu saja manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga dinasti ini sudah terpilih menjadi pemimpin di negara ini, baik sebagai wakil presiden atau sebagai kepala daerah. Saya kira di situ posisi saya. Terima kasih Mas Adi, kita sudah ganggu malam-malam ini. Kita semua juga kaget ya dengan tiba-tiba akhirnya Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi terima kasih Mas Adi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.